Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, kita kembali akan menampilkan Kiai Nur Ihyak yang kemudian menunjukkan kitab Arabul Jalil yang menunjukkan dan kitab ini merupakan kitab yang selama ini dijadikan rujukan oleh kelompok Bani Alawi atau Rabito Alawiyah yang katanya kitab ini mengisahkan tentang Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Namun setelah dibuka-buka oleh Ki Haji Nur Ihyak, ternyata terjadi gonjang-ganjing dan ketidakpastian apakah memang Ba'lawi ini dan Ubaidillah ini tersambung nasabnya kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Untuk itu langsung saja mari kita saksikan di mana kitab ini dikulas oleh Kiai Nur Ihyak berikut ini. Kitab yang dijadikan pegangan oleh Ba'lawi dari kalangan ulama sunni atau ahlus sunnah wal jamaah sendiri, yaitu kitab Ar-Raudul Jali yang sudah pernah kami sampaikan, yang saya miliki dulu adalah terbitan dari Darukinan. Yang ini saya punya kitab yang versi terbaru terbitan dari Darul Fatah, Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi lil Imam As-Said Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Ini selalu dibuat pegangan oleh Rabito Alawiyah atau Bani Alawi dan dijadikan sebagai hujjah utama bahwa nasab Bani Alawi itu sahih. Di antaranya adalah menurut Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi yang wafat tahun 1205 atau abad 13, tapi kitab ini disandarkan pada abad ke-12. Jadi pamungkas dari nasabah pakar nasab abad 12 dan abad 13 yaitu Syekh atau Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Beliau juga mengarang kitab Hafuz Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, dan begitu juga kitab Tajul Arus Mahkota Pengantin. Jadi karangan beliau sangat banyak. Kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Allamah An-Nasabah Al-Mu'arrikh Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Namun waliullah, orang alim itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Termasuk diantaranya adalah kitab Ar-Raudul Jali ini. Mohon maaf, yang mengkritisi kitab Ar-Raudul Jali ini bukan saya, tetapi dari kitabnya itu sendiri. Bahkan disampaikan pula oleh penahqiq kitab Ar-Raudul Jali, yaitu Sayyid Alwi bin Thohir Al-Khattab, abad 14 Hijriah. Beliau juga mengoreksi sendiri. Bahkan disampaikan pula oleh pentahqiq kitab Ar-Raudul Jali yang terbaru ini, yaitu Muhammad Abu Bakar Abdullah Bazim. Ini juga menyampaikan ada kemuskilan, ya, ada iskal, kejanggalan tentang apa yang disampaikan oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi di dalam kitab Ar-Raudul Jali ini. Perlu diketahui oleh para pemirsa dan pendengar sekalian bahwa kitab Ar-Raudul Jali ini yang terakhir adalah cetakan ketiga. Cetakan yang kedua adalah Ar-Raudul Jali ini, dan cetakan yang pertama masih berbentuk manuskrip. Di dalam kitab cetakan yang ketiga ini disertakan manuskripnya. Nah, nama kitabnya pun ada perbedaan dengan cetakan yang kedua Darukinan. Ini Darul Fatah. Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi itu kalau yang cetakan kedua. Kalau yang cetakan ketiga ini Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Di fi Nasabi Bani Alawi, jadi ada Bani Israel, ada Bani Hasim, ada Bani Muttalib, ada Bani. Ini Bani Alawi yang menerangkan tentang nasabnya Bani Alawi atau keturunan Alwi bin Ubaidillah. Jangan sampai kita terkecoh loh, antara Alwi dengan Alawi itu beda. Kalau Alawiyin ya itu adalah keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tetapi kalau Alwi itu keturunan Alwi bin Ubaidillah. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, pada saat di
dicetak, diedarkan, ditulis, ya, dikarang oleh Mas Hanif Al-Atos, menantu Kiai Haji Muhammad Rizik Syihab, ya, bahwa beliau mencantumkan karangan Sayyid Murtado Az-Zabidi Ar-Raudhul Jali itu. Beliau memegang kitab ini, dan saya belum memegang kitab ini pada waktu itu. Jujur saja pada waktu itu saya masih megang PDF-nya yang saya print out, Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi Zaruhinan. Kalau yang Darul Fatah ini, beliau Habib Hanif sudah megang duluan daripada saya. Karena ini abad 11, abad 12, ya, maka saya tidak terlalu memburu ingin memilih kitab ini. Yang saya miliki adalah kitab-kitab nasab yang terdahulu, mulai abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu baru kitab-kitab sampai abad 14 saya miliki, dan bahkan ini saya sudah ada di tangan saya kitab ini. Ada kekurangan dan ada kekeliruan sekaligus kemuskilan, ittirab, gonjang-ganjing, kejanggalan yang ada di dalam kitab ini. Di antaranya adalah, ya, bahwa penyebutan hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah itu saja sudah salah. Salahnya gimana? Setelah menyatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrah ke Hadramaut, tetapi sebelumnya mengutip ungkapan tulisan dari Imam Abu Hasan Al-Ubaidili yang mengatakan bahwa Imam Ahmad itu hijrah ilal masyriq, hijrahnya itu ke arah timur. Nah, ini juga diluruskan oleh Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad. Dan ke arah timur itu adalah ke Indonesia, daerah Pakistan sekarang, lembah Sungai Indus, yang pernah saya bahas khusus pada satu video dalam kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah, bahwa gelar Al-Muhajir itu karena hijrah dari Baghdad ila Undunus tahun 313 Hijriyah, bukan 317 Hijriyah. Nah, Syekh atau Sayyid Murtado Az-Zabidi ini menyebutkan hijrah ilal masyriq, ke arah timur, ya berarti ya benar, bukan ilal janub. Kalau Yaman Hadramaut itu ilal janub, pernah saya bahas kok, dan berkali-kali saya ditentang oleh para pendukung Pak Alawi, ya nggak apa-apa, namanya kita belajar bersama, ya. Perdebatan tentang kitab nasab ini tidak bisa diselesaikan dalam 3 jam, dalam 3 hari, atau dalam 1 hari pertemuan, tidak bisa. Karena apa? Masih ada langkah-langkah pengembangan data-data tambahan seperti sekarang ini. Jadi kenapa kok debat seperti Bahsul Masail tentang furu'iyah fiqhiyah itu bisa diselesaikan dalam 1 majelis, ya, tetapi kalau debat dalam masalah nasab ini tidak bisa. Oleh sebab itu misalkan debat di Benda Kerep yang kemarin itu tidak efektif menurut saya. Ya, dengan cara penyampaian secara terus-menerus seperti inilah yang mudah dipahami mana yang benar dan mana yang kurang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Itu nanti bisa dinilai sendiri, ya, seiring berjalannya waktu. Nah, kembali kepada bahasan tentang kejanggalan yang ada dalam kitab Ar-Raudhul Jali tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah. Jadi hijrahnya itu ilal masyriq sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Asy-Syaraf Al-Ubaidili. Selain yang tercantum dalam kitab Tahribul Ansab, ada kitab lain katanya seperti itu, tetapi sampai sekarang ini tidak pernah dan belum bisa ditemukan kitab karangan Asy-Syaraf Al-Ubaidili itu selain Tahribul Ansab. Nah, apakah saya menyalahkan Sayyid Murtado Az-Zabidi? Ya tidak. Beliau alim, alama, muhaddis, mu'arrikh, ya, pamungkasnya ahli nasab pada kurun abad ke-12-13 kok. Karena yaitu tadi saya sampaikan bahwa seorang wali atau orang alim, alama sekalipun itu bisa salah.
bisa salah. Mungkin beliau Said Murtado Az-Zabidi tidak sengaja, atau pas ada yang mengatakan dalam kondisi sakit pada waktu itu. Setelah sakit, beliau sembuh dan sakit lagi. Dan usia beliau pada waktu itu ya sangat sepuh ya, 70 ya tahun umurnya. Jadi ya wajar lah ada kesalahpahaman ya. Ya namanya orang itu tadi tidak ada yang sempurna. Dia mengatakan itu kok kritik, berani kritik seorang pakar nasab. Enggak, yang kritik ini Habib Alawi bin Thohir Al-Haddad sendiri. Begitu juga dikritisi oleh penahqiq kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi Muhammad Abu Bakar Ba'deh. Nah, jadi disebutkan di sini juga. Jadi masalah hijrah itu ini disebutkan al-ibarah al-mansubah ila Syekh Syaraf al-Ubaidili Sohibah 114-115 allati yadhkuru fiha hijratul muhajir fiha minal akhta. Jadi ada kekeliruan. Annal hijrata kanat minal madinati ilal Basrah. Said Murtado Az-Zabidi menyebutkan hijrahnya itu dari Madinah ke Basrah. Ini kolak-walik itu. Waswabu al-aksu, yang benar adalah sebaliknya, loh, ya kan? Jadi dikritik sendiri oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Wa annaha waqa'at fil usyuri tsaniyah minal qarni tsalis. Nah, yang benar adalah minal qarnir rabi, seperti yang dicantumkan oleh Dik Hanif Al-Attos. Tapi itu tidak ada dalam kitab aslinya karangan dari Said Murtado Az-Zabidi. Itu tambahan sendiri taklikot ya dari Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Jadi terus ada lagi kekeliruannya lagi, wa annal muhajira kharaja ma'a waladi ilal masyriq. Yang benar memang seharusnya ilal masyriq. Nah ini diluruskan karena Hadramaut itu tidak mungkin timur. Was-sawabu annahuma ittajaha januban. Pernah saya bahas terperinci pada waktu lalu bahwa ya memang makamnya Imam Ahmad Al-Abai itu tidak ada di Husaisah Jaun Hadramaut Yaman, tidak, tetapi ada di Wadi As-Salam Najaf Irak.